Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Andika. Saya dari jurusan Teknologi Komputer, Angkatan 48, kelas 01. Oke, pada video kali ini saya akan membahas mengenai praktikum dasar TCP/IP. Nah, materi yang akan saya jelaskan meliputi pengertian TCP/IP, subnetting, metode VLSM, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan 2 studi kasus mengenai pembagian IP address menggunakan metode FLSM. Sorry. Nah, sebelumnya semoga dengan penjelasan yang saya sampaikan bisa ngebantu teman-teman buat memahami dasar perhitungan IP address dalam sebuah jaringan. Oke. Sebelum masuk ke pembahasan soal, di sini saya akan ngejelasin sedikit mengenai TCP/IP. TCP/IP itu adalah sekumpulan protokol komunikasi yang digunain agar perangkat dalam jaringan dapat saling berkomunikasi. TCP atau Transmission Control Protocol bertugas memastikan data dikirim dengan benar dari pengirim ke penerima. Nah, sedangkan IP atau Internet Protocol berfungsi sebagai alamat bagi setiap perangkat sehingga dapat dikirim ke tujuan yang tepat. Sederhananya itu TCP TCP itu mengatur proses pengiriman datanya. Nah, kalau misalnya IP itu kayak nentuin kemana data data tersebut harus dikirim. Oke. Nah, masuk ke subnetting. Apa sih subnetting? Subnetting itu adalah proses membagi satu jaringan besar menjadi beberapa jaringan yang lebih kecil. Nah, tujuannya agar penggunaan alamat IP menjadi lebih efisien, mengurangi broadcast, dan mempermudah pengelolaan jaringan. Nah, adanya subnetting ini, setiap bagian atau divisi dalam sebuah perusahaan dapat memiliki jaringan sendiri, sehingga lalu lintas jaringan menjadi lebih teratur lah. Nah, kita masuk ke VLSM. Nah, metode yang dipakai pada praktikum ini adalah VLSM atau Variable Length Subnet Mesh. VLSM ini merupakan metode subnetting yang memungkinkan setiap subnet memiliki ukuran yang berbeda sesuai kebutuhan jumlah host. Jadi, setiap divisi tidak harus mendapatkan jumlah IP yang sama. Nah, tapi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Oke, masuk pembahasan soal 1. Nah, pada soal 1 ini terdapat sebuah perusahaan yang memiliki 5 divisi, yaitu HRD, marketing, financial, teknisi gangguan, serta operator dan administrasi. Nah, network yang diberikan adalah 192.168.20.0.24 dan diminta melakukan pembagian alamat IP menggunakan metode FLSM. Nah, langkah pertama yang saya lakuin adalah mengurutkan jumlah host dari yang paling besar ke yang paling kecil. Nah, ini dilakuin soalnya pada metode VLSM ini, subnet yang memiliki kebutuhan host paling gede itu harus dialokasiin terlebih dahulu. Nah, urutannya adalah teknisi gangguan sebanyak 90 host, kemudian marketing 28 host, operator dan administrasi 20 host, financial 18 host, dan terakhir HRD sebanyak 14 host. Nah, setelah mengetahui jumlah host, langkah berikutnya adalah menentukan prefix atau subnet mask yang sesuai. Nah, teknisi gangguan menggunakan prefix 25 karena membutuhkan kapasitas paling besar. Nah, marketing menggunakan 27. Nah, operator dan administrasi juga menggunakan 27. Untuk financial menggunakan 27 juga. Sedangkan HRD menggunakan 28 karena cuman butuh 14 host. Nah, setelah prefix ditentuin, dilakukan pembagian network address, host address, dan broadcast address untuk masing-masing divisi sesuai hasil perhitungan VLSM yang ditampilkan pada tabel. Nah, nanti tabelnya saya kasih lihat. Sekarang ini. Nah, nih pembahasan nomor 1. Nah, ini tabel yang sudah saya buat. Saya buat tabel ini dengan bantuan AI karena supaya
agar lebih rapih juga. Oke, kita lihat dulu pembahasan soal 2. Nah, masuk pembahasan soal 2. Pada soal kedua, nah, terdapat sebuah sekolah yang memiliki 4 ruangan, yaitu laboratorium, ruang kelas, ruang guru, dan ruang tata usaha. Network yang tersedia adalah 192, 168, 0.024, dan proses pembagian alamat IP juga dilakukan menggunakan metode VLSM. Nah, langkah penyelesaiannya sama tuh kayak soal pertama. Nah, pertama, jumlah host diurutin dari yang terbesar, yaitu laboratorium sebanyak 90 host. Nah, kemudian ruang kelas sebanyak 50 host, sorry. Nah, ruang guru sebanyak 18 host, dan terakhir ruang tata usaha sebanyak 7 host. Nah, selanjutnya ditentuin prefix untuk masing-masing ruangan. Nah, laboratorium menggunakan subnet 25, ruang kelas menggunakan 26, ruang guru menggunakan 27, dan ruang tata usaha menggunakan 28. Nah, setelah itu dilakukan pembagian network address, host address, broadcast address, nah, sesuai hasil perhitungan yang telah dibuat. Nah, dengan pembagian tersebut, seluruh ruangan memperoleh jumlah alamat IP sesuai kebutuhan tanpa banyak membuang alamat IP yang tersedia. Nih. Nah, ini pasal soal kedua. Nah, ini tabelnya nih. Penjelasan. Oke. Nah, itu. Nah, ini udah selesai. Dari kedua soal tersebut dapat disimpulin bahwa metode FLSM sangat membantu dalam melakukan pembagian alamat IP. Nah, berdasarkan kebutuhan masing-masing jaringan. Nah, semakin gede kebutuhan host, maka semakin besar kebutuhan host, maka semakin besar juga subnet yang diberikan. Nah, sebaliknya juga, kalau misalnya jumlah host dikit, maka subnet yang digunakan juga lebih dikit, lebih kecil. Nah, cara ini penggunaan alamat IP menjadi lebih gampang atau efisien dibandingin kalau semua jaringan menggunakan subnet yang sama. Nah, pemahaman mengenai TCP/IP subnetting dan FLSM merupakan dasar yang penting dalam perancangan jaringan komputer karena hampir semua proses konfigurasi jaringan menggunakan konsep tersebut. Oke, itu saja. Ya, penjelasan dari saya cukup mengenai praktikum dasar TCP dan IP. Terima kasih untuk Bapak dosen dan teman-teman yang sudah menyimak video ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.